Selamat siang. Video ini merupakan tugas awal praktikum mekanika percobaan ke-7 mengenai kegagalan momentum sudut yang diasistensi oleh Kak Putri Ariana dengan stambuk A241 19012, dan saya sendiri merupakan seorang praktikannya dengan nama Kresya Kartina Hiwana dengan stambuk A241 20053. Adapun yang akan dibahas pada PPT ini, yang pertama itu alat dan bahan, kedua teori singkat, dan ketiga prosedur kerja. Baik, pertama yaitu alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, pertama yaitu sensor gerak rotasi, kedua aksesori rotasi, ketiga jangka sorong, keempat spirit level, kelima dasar statif besar, keenam 850 universal interface, ketujuh pasco capstan, kedelapan batang baja dengan panjang 45 cm, dan yang kesembilan yaitu neraca Ohaus 610 gram. Baik, yang kedua itu teori singkat. Adapun teori singkat pada percobaan ini yaitu ketika cincin dijatuhkan ke disk yang sedang berputar, tidak ada torsi total pada sistem ketika torsi pada cincin sama dan berlawanan dengan torsi pada disk. Oleh karena itu, tidak ada perubahan momentum sudut. Momentum sudut adalah kekal yang dirumuskan dengan L sama dengan I omega I sama dengan I omega T, di mana I adalah inersia rotasi awal dan omega I adalah kecepatan sudut awal. Ini mengasumsikan bahwa tidak ada torsi akibat gesekan di sensor gerak rotasi. Ini tidak benar, tetapi efeknya bisa diminimalkan dengan mengoperasikan waktu yang sesingkat mungkin. Kita juga mengabaikan inersia rotasi sensor gerak rotasi yang cukup kecil dibandingkan dengan cincin atau disk. Inersia rotasi awal adalah disk di sekitar sebuah sumbu tegak lurus ke disk dan melalui pusat, di mana I sama dengan ID sama dengan 1/2 mr kuadrat, dan inersia total cincin suatu sumbu yang melalui dan sejajar dengan simetri sumbu cincin adalah IRCM sama dengan 1/m dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat, di mana R1 dan R2 adalah jari-jari dalam dan luar cincin. Jika sumbu rotasi dipindahkan oleh jarak X sebesar X cm, inersia rotasi dapat dihitung dengan teorema sumbu sejajar dan diperoleh yaitu I sama dengan 1/2 M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat ditambah dengan MX kuadrat. Dapat kita perhatikan bahwa inersia rotasi akhir akan menjadi jumlah disk awal ditambah apapun yang dijatuhkan di atasnya. Energi kinetik rotasi benda berputar diberikan oleh KE sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Baik, yang berikutnya yaitu prosedur kerja. Adapun prosedur kerja pada praktikum ini, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini, yang kedua menimbang massa cincin, disk, dan katrol menggunakan neraca Ohaus, ketiga mengukur jari-jari dalam dan luar cincin, serta jari-jari disk dan katrol menggunakan jangka sorong, keempat menyusun alat seperti pada gambar, kelima yaitu menghitung sensor gerak rotasi dengan input 850 universal interface yang terhubung dengan capstan software pada komputer. Keenam, memegang cincin dan membesarkannya pada disk 2-3 mm di atasnya. Ketujuh, memutar disk secara jarum jam sekitar 2-30 radian per sekon, dan kemudian memulai
mengumpulkan data dan mengklik tombol record. Ke-8, menjatuhkan cincin di disk yang berputar setelah 2 detik. Ke-9, menyimpan data dengan label cincin 1. Ke-10, setelah 4 detik selanjutnya, berhenti mengumpulkan data dengan mengklik stop. Ke-11, mengukur jarak minimum antara cincin dan tepi disk. Ke-12, ulangi langkah 6 sampai 11 sebanyak 2 kali dan memberikan label perlakuan cincin 2 dan cincin 3. Yang ke-13 yaitu memasukkan data ke dalam hasil pengamatan. Sekian materi dari tugas awal praktikum ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.